Dan kita akan langsung memantau bagaimana kondisi pengungsi akibat erupsi Gunung Semeru. Kita akan temui jurnalis Kompas TV Via Irmar di sana. Via, bisa disampaikan Anda saat ini berada di posko pengungsian mana dan bagaimana kondisi pengungsi erupsi Gunung Semeru ini? Ya, baik Cindy dan juga saudara, bahwa saat ini saya berada di posko bantuan dan juga dapur umum yang berada di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lumajang. Dan tepatnya pada pukul setengah 4 sore tadi, hujan abu vulkanik baru saja selesai terjadi di kawasan Kecamatan Candipuro. Hujan abu vulkanik ini sendiri, Cindy dan juga saudara, terjadi setelah sebelumnya kawasan Kecamatan Candipuro ini diguyur hujan yang cukup deras selama 2 jam, sekitar pukul 1 siang hingga pukul 3 sore. Dan akibat dari hujan abu vulkanik ini mengakibatkan sejumlah jalanan di sepanjang jalan di kawasan Kecamatan Candipuro ini ditutupi oleh hujan abu vulkanik. Selain itu juga sejumlah atap rumah warga juga tertutup oleh abu vulkanik. Dan hal ini pun mengganggu aktivitas warga, di mana warga terganggu penglihatannya, terutama bagi mereka pengendara baik itu sepeda motor maupun mobil, sehingga ketika melewati kawasan Kecamatan Candipuro, warga maupun juga masyarakat yang datang untuk menyalurkan bantuan perlu harus hati-hati dan wajib mengenakan masker berlapis, karena memang abu vulkanik ini cukup membahayakan bagi kesehatan. Bahkan tadi pun juga saya sempat pergi ke dusun yang lebih atas lagi, tepatnya di dusun Kampung Renteng yang masih berada di Desa Sumberwuluh, di mana jaraknya sekitar 6 km dari tempat saya mengabarkan saat ini di posko bantuan, di mana di dusun Kampung Renteng ini sendiri kondisinya cukup mengkhawatirkan. Pada saat saya masuk ke wilayah tersebut, sinyal kemudian tiba-tiba hilang, lalu kemudian abu vulkanik begitu pekat, sehingga kami pun memutuskan untuk kembali ke posko pengungsian dan juga posko bantuan yang berada di Desa Sumberwuluh, Kecamatan Candipuro. Nah, jika tadi pagi hingga siang hari bantuan terus berdatangan, kemudian sekitar pukul 3 sore banyak sejumlah warga terdampak erupsi Gunung Semeru mulai berdatangan ke posko bantuan yang ada di sini. Saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi posko bantuan yang saat ini sudah mulai didatangi oleh sejumlah warga terdampak erupsi Gunung Semeru, di mana saat ini masih ada satu tenda khusus yang disediakan untuk para pengungsi untuk mengungsi. Dan di sini sendiri terlihat bahwa didominasi oleh ibu-ibu, kemudian juga ada balita, kemudian juga ada lansia yang mereka memutuskan untuk mengungsi karena mereka khawatir jika Gunung Semeru kembali erupsi. Nah, saya akan mengajak Anda untuk melihat lebih ke dalam lagi, ke dalam tenda pengungsian saat ini. Bisa Anda lihat, saudara, bahwa para ibu-ibu dan juga lansia juga sudah mulai menerima bantuan berupa makanan, kemudian juga ada popok bayi, minuman, lalu juga ada air mineral juga yang sudah mulai diterima, di mana tadi mereka datang ke sini ke posko bantuan, kemudian didata oleh petugas dan juga sejumlah relawan yang bertugas di posko bantuan Desa Sumberwuluh ini. Baru kemudian mereka mendapatkan bantuan dan mereka memutuskan untuk mengungsi, tidak kembali ke rumah untuk sementara waktu karena memang khawatir jika erupsi Gunung Semeru kembali terjadi di daerah mereka.
Nah, untuk lebih jelasnya lagi, Cindy dan juga saudara, saya akan mewawancarai salah satu pengungsi di posko bantuan di Desa Sumberwulu dengan Mbak siapa? Selamat sore, Mbak. Mbak Anissa, Mbak Anissa. Mbak Anissa, eh, ini mengungsi di sini dengan siapa aja, Mbak? sama keluarga, sama ibu, sama bapak, sama adik-adik, ponaan, Mbak Anissa, kalau boleh tahu dari dusun mana? Sumberwulu Tengah. Iya, Sebelumnya sudah mengungsi di sini atau masih bertahan di rumah, Mbak? belum masihan. Apa yang memutuskan kemudian Mbak Anissa mengungsi di posko bantuan ini, Mbak? Soalnya ini takut ada banjir susulan. Soalnya kan di sana kan disuruh ngungsi semua. Boleh tahu Mbak bisa diceritakan mungkin Mbak Anissa bagaimana kondisi rumah Mbak Anissa saat ini? Kalau rumah saya sih nggak apa-apa, cuma dampak debu aja. Kalau yang ketimbun itu di baratnya rumah, di desa Kampung Renteng. Gitu. Debunya berarti di atap-atap rumah atau sampai masuk ke dalam rumah, Mbak? Kalau di rumah sih nggak, cuma di depan aja. Iya, tapi itu debunya tebal di rumah. Sampai gelap gulita kemarin. Iya. Gelap gulita itu bagaimana Mbak Anissa pada saat apa yang dilakukan oleh Mbak Anissa pada saat itu? Sih nggak ada tanda-tanda, soalnya kan nggak ada hujan, tapi cuma ada kabut tebal, terus itu hujan, terus gelap gulita itu sama mati lampu. Iya, Jadi Mbak Anissa datang ke sini sekitar jam berapa, Mbak? ke sini. Tadi pagi pas hujan itu, kan kalau hujan kan takutnya ada banjir, jadi disuruh ngungsi semua. Berarti di kawasannya Mbak Anissa kalau misalnya hujan dilewati banjir laharkah atau seperti apa? Belakangnya rumah sih, kan laharnya kan ada jalannya sendiri sih, jadi tanggulnya itu jebol. Jadi takutnya itu ke itu penduduk, rumah-rumah penduduk gitu. Tanggulnya itu berada tepat di belakang rumahnya Mbak Anissa. Iya di belakang rumah, tapi agak jauh sih. Kira-kira jaraknya berapa meter, Mbak, jaraknya antara tanggul yang jebol itu dengan rumahnya Mbak Anissa? Meteran, 2 kilometeran. Tapi di belakang rumah itu ada desa namanya Kebon Deli, itu yang terdampak, yang itu apa ketutupan debu itu, ketutupan abu rumahnya tertutup. Mbak Anissa di dalam satu rumah tinggal bersama dengan siapa berarti? Sama ibu, sama bapak, sama adikku 5 Semuanya sudah mengungsi ke sini. sudah mengungsi di sini semua. Jadi waktu datang ke sini naik apa, Mbak, kalau boleh tahu? Naik sepeda tadi. Iya pas hujan. Iya. Sambil bawa ini anaknya. Ini anaknya tante saya, ponakan saya. Ini tadi sudah mendapatkan bantuan apa saja, Mbak Anissa? Alhamdulillah tadi makanan sama pampers, ini sama ini apa? Ciki-ciki gitu, makanan ringan buat anak-anak gitu. Sama Kebutuhan apa yang paling dibutuhkan atau yang paling penting menurut Mbak Anissa yang saat ini belum bisa didapatkan atau susah didapatkan oleh Mbak Anissa dan juga keluarga yang sedang mengungsi di sini, Mbak? apa ya? Soalnya sudah ada semua sih. Baju-baju juga sudah ada di sini. Tadi dikasih baju, sandal gitu, makanan. Masker? Banyak. Masker juga dikasih tadi. Masker dan obat-obatan cukup ya, Mbak? Iya, obat-obatan sih belum ada sih, masih yang di sini. Tinggal obat-obatan aja. Kalau makanan sih sudah ada semua. Rencana kedepannya seperti apa, Mbak? Nanti malam apakah tetap tinggal di sini atau kembali ke rumah, Mbak? Masih di sini sih kayaknya sampai besok. Soalnya takutnya hujan juga lagi. Gak tenang nanti kalau tidur. Takutnya iya. Terima kasih banyak, Mbak Anissa. Baik, memang kalau kita melihat di dalam pengungsian ini juga banyak lansia, ibu-ibu, dan juga anak-anak yang masih kecil, masih di bawah 5 tahun juga ada juga. Nah ini kita bisa melihat bahwa mereka sudah menerima bantuan berupa makanan, kemudian juga ada pampers juga, popok bayi, lalu kemudian tadi saya melihat juga ada masker juga, air mineral. Memang masker dan juga obat-obatan itu adalah dua hal yang sebenarnya sangat penting dibutuhkan oleh warga yang sedang terdampak erupsi Gunung Semeru pada saat ini. Mengingat kalau kita melihat cuaca dari tadi siang hingga sore hari ini mendung, gerimis, yang kemudian akhirnya menyebabkan hujan abu vulkanik yang
mengharuskan warga harus memakai double masker, harus memakai masker berlapis paling tidak, karena memang abu vulkanik ini sangat membahayakan bagi kesehatan mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Nah, Cindy dan juga saudara, memang kalau kita berbicara Desa Sumberwulu ini merupakan salah satu dari 3 desa yang paling terdampak di wilayah Kecamatan Candipuro sendiri. 2 desa diantaranya yaitu ada Desa Penanggal dan juga ada Desa Sumbermujur. Di sini selain ada posko pengungsian di mana masyarakat bisa mengungsi, di sini juga ada posko bantuan dan juga dapur umum yang bisa dimanfaatkan oleh warga terdampak erupsi Gunung Semeru, di mana dari tadi siang hingga sore hari ini bahkan banyak sekali lapisan masyarakat yang berdatangan ke posko ini untuk mendistribusikan bantuan, baik itu bantuan berupa logistik, seperti kebutuhan pokok, beras, telur, air mineral, lalu kemudian juga ada mie instan, terus kemudian juga ada selimut, lalu ada sandal juga ada, dan lain sebagainya. Dan bantuan tersebut hingga saat ini masih terus dilakukan penyaluran oleh sejumlah relawan dan juga petugas yang ada di sini, di mana ada 2 cara penyaluran atau pendistribusian bantuan yang dilakukan oleh petugas terhadap warga terdampak erupsi Gunung Semeru. Yang pertama, warga diperbolehkan untuk datang langsung ke posko bantuan dan memberitahu kepada petugas apa saja kebutuhan yang dibutuhkan. Baru kemudian mereka bisa kembali lagi ke posko-posko pengungsian yang sudah ditentukan. Atau cara yang kedua yaitu petugas berkeliling ke sejumlah titik pengungsian untuk mendistribusikan bantuan-bantuan terhadap mereka warga terdampak. Cindy. Via, ketika Anda melaporkan ini kan masih ada juga warga yang datang untuk mengungsi dari rumah mereka. Bisa digambarkan di beberapa tenda berikutnya, apakah tenda ini masih bisa memadai untuk bisa menampung warga yang masih berdatangan hingga sore hari ini di posko pengungsian Anda melaporkan? Ya, Cindy, memang untuk saat ini masih ada 1 tenda khusus untuk pengungsi, sementara tenda-tenda yang lainnya diperuntukkan untuk bantuan logistik yang semakin lama semakin banyak. Bahkan tadi pun akhirnya ada beberapa bantuan yang kemudian didistribusikan ke beberapa sekolah karena memang sudah tidak bisa menampung lagi. Kemudian di sebelah kiri saya selain ada bantuan posko bantuan logistik juga ada dapur umum yang sudah mulai melakukan aktivitas menyiapkan menu makanan bagi warga terdampak Gunung Semeru, terutama untuk makan malam nanti. Ada 3 tenda umum atau 3 dapur umum yang sudah disiapkan oleh petugas di sini. Ada dapur umum dari Kementerian Sosial, kemudian dari TNI juga sudah disediakan, dan juga ada dapur umum yang berasal dari pihak kepolisian. Dan ketiga-tiganya saat ini terus melakukan persiapan untuk menyiapkan makanan bagi warga terdampak erupsi Gunung Semeru. Selain itu juga, kalau saya bisa menunjukkan, Cindy dan juga saudara, selain ada dapur umum, juga di sebelahnya ada posko kesehatan yang berasal dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, di mana warga yang mengalami sakit atau mengalami sesak nafas bisa langsung menuju ke tenda tersebut karena sudah disiapkan sekitar 5 hingga 6 relawan yang akan memeriksa kesehatan warga. Tadi juga saya melihat ada beberapa lansia juga. Sebelum hujan mengguyur daerah Candipuro, ada sekitar 3 lansia yang datang, di mana satunya mengalami luka akibat jatuh di rumahnya sendiri sehingga harus dirujuk ke rumah sakit terdekat. Kemudian 2 lansia lainnya merupakan lansia yang terpisah dari anggota keluarganya yang ternyata mengungsi di tempat pengungsian yang lain, dan keduanya sudah dijemput oleh anggota keluarga mereka.
selain bisa mengecek kesehatan atau melakukan pemeriksaan jika merasa badan kurang enak atau merasakan sesak nafas di posko yang sudah disediakan oleh Dinkes Jatim, warga juga dapat menuju ke puskesmas yang ada di wilayah masing-masing. Seperti di Desa Sumberwulu ini ada satu puskesmas, yaitu Puskesmas Sumberwulu, kemudian juga bisa menuju ke puskesmas yang lainnya, yaitu yang berada di Desa Penanggal, di mana di sana juga sudah disiapkan sejumlah tenaga kesehatan untuk memantau dan juga memeriksa kesehatan para warga terdampak, khususnya mereka yang berusia lanjut. Cindy. Via, saya melihat ada tim BPBD di sana, kemudian juga personel TNI. Bagaimana mereka berkoordinasi untuk bisa memberikan secara prioritas menangani warga terdampak erupsi Gunung Semeru ini? Ya, mereka memang jika cuaca sangat mendukung seperti saat ini yang sudah tidak lagi hujan meskipun mendung, mereka akan melanjutkan evakuasi mereka ke beberapa wilayah yang berada di Kecamatan Candipuro, di mana mereka akan menghimbau atau juga mengajak warga untuk mengungsi, terutama mereka yang berada di lokasi yang begitu riskan seperti lokasi yang menjadi lewatnya jalur lahar dari Gunung Semeru, atau juga lokasi yang masih begitu pekat ditutupi oleh abu vulkanik dari Gunung Semeru. Seperti warga yang saat ini mengungsi, di mana mayoritas dari mereka sebelumnya dievakuasi oleh petugas BPBD di sini karena memang kebanyakan tempat tinggal mereka sangat beresiko, terutama ketika terjadi erupsi dari Gunung Semeru. Via, Cindy. yang menjadi hal krusial adalah air bersih, terutama jika pengungsi terus berdatangan hingga sore hari ini. Bagaimana dengan kebutuhan air bersih? Apakah terpenuhi atau masih membutuhkan bantuan di posko pengungsian Anda melaporkan saat ini? Ya, untuk ketersediaan air bersih sendiri hingga saat ini cukup terpenuhi. Bahkan tadi juga saya sempat bertanya dengan beberapa pengungsi yang ada di sini. Mereka merasa bahwa sudah cukup dengan ketersediaan air bersih di posko yang berada di Desa Sumberwulu ini, Cindy. Baik, terima kasih. Via Irmar melaporkan langsung dari posko pengungsian di Desa Sumberwulu, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, wilayah yang menjadi terdampak paling parah dari erupsi Gunung Semeru. Hingga saat ini juga masih berdatangan pengungsi di sana. Tim BPBD Jawa Timur dan juga personel TNI masih terus berkoordinasi untuk menentukan langkah selanjutnya. Di antaranya adalah meneruskan proses evakuasi warga yang dilaporkan masih hilang dan diduga tertimbun material vulkanik Gunung Semeru. Tapi proses evakuasi itu masih menunggu cuaca lebih baik. Tadi Via Irmar, jurnalis Kompas TV juga melaporkan saat ini kebutuhan pengungsi sudah terpenuhi. Di antaranya adalah kebutuhan untuk balita, anak-anak, lansia, dan juga perempuan yang mendominasi posko pengungsian di Desa Sumberwulu, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Terima kasih Via Irmar melaporkan langsung dari posko pengungsian di Desa Sumberwulu.